Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana ini adalah merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer yang sempat kecewa dengan informasi pengangkatan honorer yang mana dahulu disampaikan bahwa honorer dengan usia sekian dan masa kerja sekian itu tidak dapat atau sulit diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, informasinya terbalik dengan informasi ini. Di sini disampaikan bahwa honorer usia 20 tahun dan masa kerja 1 tahun masih bisa jadi ASN dengan ketentuan ada syaratnya. Nah, Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Program penghapusan tenaga honorer di Indonesia, apa yang harus diketahui? Tentu ini adalah satu hal yang perlu kita harus tahu apa kira-kira jawabannya. Program penghapusan tenaga honorer di Indonesia telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir ini. Kenapa? Suatu hal yang wajar karena memang penghapusan bukanlah impian atau bukanlah dambaan masyarakat, terlebih para Bapak Ibu honorer. Meskipun bukan hanya isu atau rumor belaka, program tersebut memang telah berlangsung lama dan menjadi program pemerintah yang mendapat perhatian khusus. Banyaknya jumlah tenaga honorer yang tidak mendapatkan kesejahteraan yang merata menjadi alasan utama mengapa program penghapusan tersebut dicanangkan. Nah, di balik penghapusan ini ada tujuan positif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para honorer yang selama ini tidak ada kejelasan nasibnya. Tetapi dengan penghapusan, momen ini akan dipakai untuk meningkatkan status Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara. Adanya kesenjangan ini membuat para tenaga honorer merasa tidak adil dan merasa dirugikan. Untuk melaksanakan program penghapusan tenaga honorer, pemerintah telah membuat berbagai aturan baru, yang mana aturan baru ini adalah aturan yang mesti nantinya ini akan diterapkan. Salah satunya adalah Surat Edaran Menpan RB dengan nomor B185-M.SM.02.03/2022. Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada bulan Mei 2022 tersebut, diatur bahwa tenaga honorer paling tidak harus dihapus pada tanggal 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Dengan demikian, di Indonesia hanya akan ada dua status kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hanya ada ASN, P3K, dan PNS. Selain daripada itu, ada 7 kategori tenaga honorer yang akan dihapus dari database BKN. Nah, ada apa ini dihapus Bapak Ibu? Tentunya ada hal-hal yang memang menjadi dasar pertimbangan sehingga dihapus dari database BKN dan bukan dihapus dalam arti di PHK, tetapi mungkin ada solusi lain yang dicanangkan oleh pemerintah demi keselamatan para honorer ini. Nah, siapa saja honorer yang dihapus dalam database BKN ini? Yaitu tenaga kebersihan, kemudian satuan pengamanan, seterusnya adalah pengemudi, seterusnya masa kerja 1 tahun, seterusnya usia di bawah 20 tahun, kemudian usia di atas 56 tahun, dan tidak memiliki keterangan ijazah. Ini adalah kategori honorer yang akan diautkan dari database BKN serangkaian dengan program pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan ASN
dengan mengangkat para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Maka jenis honorer ini kemungkinan ada kesulitan untuk diangkat menjadi ASN, tetapi di jalur lain ada peluang besar untuk menikmati kesejahteraan yang sama dengan para ASN P3K maupun PNS. Namun, usia dan masa kerja bukanlah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam penghapusan tenaga honorer. Ada beberapa faktor lain seperti kualifikasi pendidikan, kebutuhan organisasi, serta kemampuan kerja yang menjadi pertimbangan utama. Tentu saja para tenaga honorer yang telah memberikan kontribusi pada negara merasa dilema dengan keputusan tersebut. Namun keputusan ini juga menjadi polemik karena bertentangan dengan amanat surat edaran Menpan RB dengan nomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 2022. Bima menyatakan bahwa karena bertentangan, maka tenaga honorer bisa saja dihapuskan. Namun pemerintah menawarkan solusi mekanisme outsourcing atau alih daya untuk tetap memberikan kesempatan kepada honorer untuk bekerja di instansi pemerintahan. Meskipun demikian, hingga saat ini pemerintah masih belum mengambil satu keputusan apapun terkait dengan posisi tenaga honorer di Indonesia. Hal ini membuat para tenaga honorer sedang merasa khawatir dan tidak mengetahui nasib mereka di masa yang akan datang. Nah, tentunya sementara apa yang diimpikan oleh honorer, ada kejelasan nasib ke depan. Namun sebenarnya apa itu tenaga honorer? Tenaga honorer adalah pekerja yang bekerja di instansi pemerintah atau badan usaha milik negara BUMN tanpa status sebagai pegawai negeri sipil. Itulah yang disebut dengan honorer, yaitu semua pegawai yang bukan status PNS atau pegawai negeri sipil. Mereka biasanya ditempatkan pada posisi-posisi yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi dan dibayar dengan gaji yang relatif rendah. Dalam kasus penghapusan tenaga honorer di Indonesia, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya perlindungan bagi para tenaga honorer. Sebagai pekerja yang tidak memiliki status sebagai PNS, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang sama dengan PNS, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan tenaga honorer di Indonesia memang penting untuk diterapkan. Nah, tentu dengan tujuan dan maksud yang positif tentunya Bapak Ibu ya, demi keadilan untuk para honorer. Namun pemerintah harus memastikan bahwa para tenaga honorer yang dihapus akan mendapatkan solusi alternatif yang adil dan menguntungkan bagi mereka. Dalam konteks ini, outsourcing atau alih daya bisa menjadi solusi yang baik. Namun pemerintah juga harus memperhatikan kualifikasi dan kemampuan kerja para tenaga honorer yang di-outsourcingkan agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Kesimpulannya, program penghapusan tenaga honorer di Indonesia telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir ini. Meskipun bukan hanya isu atau rumor belaka, program tersebut memang telah berlangsung lama dan menjadi program pemerintah yang mendapat perhatian khusus. Hingga saat ini, pemerintah masih terus mengembangkan inovasi agar jalan terbaik bisa diperoleh bagi honorer. Namun bagi Bapak Ibu honorer yang tidak bisa jadi aparatur sipil negara atau ASN P3K, di sini disampaikan satu himbauan, katanya tenang saja karena tetap bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Kalau sempat ada yang putus asa terkait dengan harapannya untuk menjadi ASN, maka di sini disampaikan bahwa kalau mungkin tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui jalur honorer, maka ada jalur lain, yaitu mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS maupun juga seleksi CP3K formasi umum. Jadi tidak perlu berkecil hati karena memang masih banyak peluang yang ditempuh oleh Bapak Ibu untuk
mencari kesejahteraan selain daripada pengangkatan melalui jalur honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.